Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pertumbuhan Penduduk. Dengan saya Muhammad Faiz Nontoro. Saya Muhammad Husenda Rosid. Saya Mutiara Ramadhani. Dan saya Siti Dira Nasution. Hai teman-teman semua, pada kesempatan ini, kami akan menyajikan video edukasi animasi yang membahas tentang pertumbuhan penduduk dan kaitannya dengan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam video ini, kita bakal ngebahas hubungan antara pertumbuhan penduduk, kesehatan, kesejahteraan, serta kenapa topik ini penting banget buat masa depan kita. Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan berpengaruh besar terhadap kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai tantangan seperti keterbatasan layanan kesehatan, meningkatnya risiko penyakit, dan penurunan kualitas lingkungan. Dalam konsep Good Health and Well-being, kesehatan tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi mencakup keseimbangan fisik, mental, dan sosial serta akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi beban, namun juga berpotensi menjadi peluang melalui bonus demografi, apabila didukung oleh pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan merencanakan keluarga secara bijaksana agar pertumbuhan penduduk dapat mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena global yang terus terjadi dan tidak dapat dihindari. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di berbagai wilayah, muncul beragam tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Salah satu aspek yang penting terdampak dari dinamika ini adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, atau yang dikenal dengan konsep Good Health and Well-being. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk dapat menjadi potensi besar bagi pembangunan jika dikelola dengan baik. Namun di sisi lain, pertumbuhan yang tidak terkendali justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan, meningkatnya risiko penyakit, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana pertumbuhan penduduk terjadi, apa saja faktor pendorongnya, serta bagaimana terkaitannya dengan upaya mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh. Tujuan dari edukasi ini adalah memahami konsep dan definisi pertumbuhan penduduk. 2. Menjelaskan faktor-faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, menguraikan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan good health and well-being. Yang keempat, mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan di tengah pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu daerah dalam periode tertentu. Jumlah penduduk bisa bertambah ataupun berkurang, tergantung kelahiran, kematian, atau migrasi. Kalau kelahiran dan pendatang lebih banyak, penduduk bertambah, kalau sebaliknya penduduk berkurang. Yang kedua yaitu ada good health dan well-being. Good health dan well-being berarti kondisi secara sehat, secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya cuma bebas dari penyakit. Konsep ini merupakan tujuan dari SDG yang ketiga, yang bertujuan agar semua orang bisa hidup sehat dan sejahtera sepanjang hidupnya. Yang
ketiga yaitu aspek kunci good health dan well-being. Good health dan well-being didukung oleh yang pertama, akses layanan kesehatan yang adil, gizi seimbang dan pola makan yang sehat, lingkungan yang bersih dan aman, kesehatan mental yang terjaga, dan pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat. Nah, jadi untuk bilang masyarakat sejahtera, kita tuh nggak bisa cuman melihat tuh dari kesehatannya aja. Kita juga harus melihat apakah pendidikannya berkualitas, apakah ada lapangan pekerjaan, apakah pendapatannya cukup, dan lingkungan tempat tinggalnya aman. Nah, kalau pertumbuhan penduduknya terlalu cepat dan tidak bisa dikendalikan, maka bisa timbul masalah-masalah besar. Seperti yang pertama, banyak orang susah cari pekerjaan atau pengangguran akan naik. Kedua, kemiskinan makin meluas. Ketiga, kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin melebar. Keempat, lingkungan makin rusak dan kotor. Nah, jadi intinya kalau kebutuhan dasar seperti makanan, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan tidak tercukupi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat otomatis akan jatuh. Makanya, kondisi kesehatan yang baik itu sangat penting karena itu adalah fondasi untuk membangun kesejahteraan yang bisa berkelanjutan di masa depan. Pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kesehatan masyarakat. Antara lain membuat program keluarga berencana, penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan fasilitas kesehatan ibu dan anak, edukasi dan kampanye kesehatan masyarakat sekitar, dan yang terakhir penyediaan air bersih. Selain pemerintah, masyarakat dan individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan. Antara lain, menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Yang kedua, menerapkan program keluarga berencana secara bijak. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan emosional. Yang keempat, memanfaatkan layanan kesehatan masyarakat secara rutin. Sekian. Baik, kesimpulannya ialah pertumbuhan penduduk adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan tergantung pada bagaimana pertumbuhan tersebut dikelola. Dengan perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pertumbuhan penduduk dapat menjadikan peluang, bukan suatu ancaman. Masyarakat yang sehat adalah fondasi utama bagi terciptanya masa depan yang sejahtera, bersaing, dan keberlanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.